Riwayat hidup Ibnu Hurus. Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Hurus dilahirkan di Cordova, Andalus pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi. Sekitar 15 tahun setelah wafatnya Abu Hamid Al-Ghazali, ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Hurus, yang sebenarnya adalah panggilan kakeknya yang berasal dari Jazirah Arabia. Menurut periodisasi sejarah Islam, Ibnu Rus hidup pada masa periode klasik. Menurut Harun Nasution, sejarah Islam dibagi ke dalam 3 periode, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Periode klasik dimulai pada 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Periode ini bisa dibagi menjadi 2, masa kemajuan Islam dan masa disintegrasi. Genealogi pemikiran dan karya Ibnu Rus. Dominasi nalar fikih dalam kehidupan umat Islam, khususnya pengaruh kuat pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Ghazali, menjadi latar belakang dan memicu pemikiran rasionalistik Ibnu Rus. Dengan dasar kecerdasan dan pengetahuan yang luas, serta bakat kefilsafatan yang dalam, ia merekonstruksi pemikiran filosof sebelumnya untuk mencerahkan pemikiran umat Islam pada masanya. Selain mengulas filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina, ia memproyeksikan pemikirannya secara khusus kepada filsafat Aristoteles. Prestasi pemikiran Ibnu Rus yang radikal rasionalistis sebenarnya dapat dianggap puncak dari kejayaan gelombang pemikiran era skolastik di kalangan umat Islam. Jika sebelumnya dipelopori Al-Farabi dan Ibnu Sina, maka pemikiran Ibnu Rus berada di antara keduanya. Meskipun lebih dekat kepada Al-Farabi, namun secara keseluruhan, Ibnu Rus terkenal sebagai pengulas pemikiran Aristoteles yang handal, sekaligus pembela filsafatnya. Ibnu Rus memandang Aristoteles sebagai manusia sempurna dan ahli pikir terbesar yang telah mencapai kebenaran, serta kecil kemungkinan yang tercampur dengan kesalahan. Ketika mula-mula memasuki dunia filsafat, Ibnu Rus tidak bermaksud untuk membentuk suatu aliran tersendiri, mengingat kekagumannya terhadap Aristoteles sedemikian besar. Ia berpendirian bahwa setiap usaha ke arah pembentukan suatu aliran filsafat sesudah Aristoteles tidak akan berguna, karena dipastikan akan mengalami kegagalan. Rasionalisme pemikiran Ibnu Rus. Penjelasan genealogi pemikiran Ibnu Rus di atas menunjukkan corak pemikiran Ibnu Rus sebagai sintesis dari dialektika pemikiran Islam dengan filsafat Yunani. Pada tataran praksisnya, Ibnu Rus tidak dapat terhindar dari ketegangan antara Asy'ariyah, Mu'tazilah, Hasyimiyah, dan Batiniyah yang berkembang pada masanya. Pendekatan akal Ibnu Rus lebih condong kepada filsafat Yunani atau Aristoteles, justru menjadi antitesis terhadap Asy'ariyah dan Ghazaliyah sekaligus, yang pada masa itu mendominasi pemikiran Islam. Rasionalisme pemikiran Ibnu Rus digambarkan melalui 2 pokok filsafatnya, yaitu mengenai hubungan akal dengan wahyu dan dalil mengenai wujud Tuhan. Kedua hal pokok itu sangat krusial dalam filsafat Islam. Hubungan akal dengan wahyu. Menurut Ibnu Rus, semua persoalan agama harus dipecahkan dengan kekuatan akal. Logika harus dipakai sebagai dasar segala penilaian tentang kebenaran. Dalam mempelajari agama, orang harus memikirkannya secara logika, takwil. Ibnu Rus meyakini bahwa akal dan wahyu itu terkait erat dan saling mendukung, bahkan tidak dapat dipisahkan. Terkutip, jika syariat itu benar adanya serta mengajak kepada penalaran ke arah pengetahuan kebenaran, maka dapat dipastikan bahwa penalaran rohani tidak bertentangan dengan syariat. Kebenaran satu tidak akan berlawanan dengan kebenaran lainnya, bahkan akan saling mendukung, di samping masing-masing berada pada posisi yang kokoh. Rus dan Al-Walid, 1972. Kesimpulan, rasionalisme pemikiran Islam telah tertata kuat pada masa klasik. Dominasi pemikiran ortodoksi pada era klasik mendorong Ibnu Rus berpikir antagonistik tentang bagaimana berislam yang rasionalis. Dalam filsafat Ibnu Rus dapat ditemukan beberapa karakteristik rasionalisme pemikiran Islam, yaitu
menentang fatalisme keyakinan dan pemikiran, menyatukan wahyu, agama, dan akal, mengutamakan kerja akal atau takwil dalam menyelesaikan segala persoalan, mengutamakan kerja akal atau takwil dalam menyelesaikan segala persoalan, meyakini kekekalan akal universal, al-akal, al-fal. Dengan demikian, filsafat Ibnu Rus yang merupakan antitesis dari ortodoksi keislaman masa klasik layak mendapatkan respon yang memadahi untuk pengembangan pemikiran Islam kekinian.